yang ditunda. Karena saat kamu membaca pengumuman itu, kamu pasti tegang, lulus nggak ya? Yang ditunda adalah lulus atau tidaknya, ya. Sementara pengumumannya itu terjadi. Yang mana yang jadi flashback? Nggak ada kan? Paham sampai sini, Melan? Halo? Iya Pak, paham Pak. Oke, Terima yang kasih lain? Pak Egi. Ya, yang lain ada yang mau bertanya? Oke, saya contohin aja deh. Yang kedua adalah excitement, ya. Ketegangan akibat keberadaan atau kegembiraan. Contoh, ya. Siapa yang suka atau yang pernah makan bakso di Bakso Senayan? Terserah bakso Senayan yang di Senayannya atau bakso Senayan yang di Detos. Ya, ada juga bakso Senayan yang di Detos. Nah, ketika kamu lagi makan bakso di situ, tiba-tiba datang seorang Korea yang kamu impi-impikan, yang menjadi idola kamu, itu duduk di depan kamu. Kira-kira kamu tegang apa enggak? Halo? Bohong ya kalau nggak tegang ya? Iya Pak. Karena dia menjadi aktor Korea yang kamu idolakan. Tiba-tiba dia duduk di depan kamu makan bakso bareng. Ngaco banget. Saking tegangnya, ketika kamu mengambil bakso atau menusuk bakso kamu dengan garpu, saya yakin dan berani taruhan kalau itu melejit baksonya. Iya apa iya? Berulang-ulang kamu lakukan, berulang-ulang melejit. Bahkan mungkin sampai keluar dari mangkok kamu, gitu ya? Saking tegangnya. Betul nggak? Betul Pak, jadi geragu. Nah, itu adalah ketegangan excitement. Ketegangan akibat kegembiraan karena tiba-tiba nggak pakai mimpi, tiba-tiba aktor pujaan kamu duduk di depan kamu, dan juga kegembiraan karena keberadaan dia ada di depan kamu dan kamu gembira, jadi itu excitement. Jelas sampai sini? Jelas? Jelas Yang Pak. ke Oke, yang ketiga, apa yang ketiga? Tension, ya. Saya mau nanya, ketika kamu ujian kemarin, UTS kemarin, saya bilang waktunya 5 menit lagi. Tegang nggak kamu Iyalah. setelah saya ngomong gitu? Tegang Pak. Kenapa kamu tegang? Soalnya Takut udah nggak keburu Pak. Takut apa? Takut nggak keburu selesai. Good. Salah nggak saya ngomong gitu? Enggak sih Pak. Ya, karena biar saya baik kasih tahu bahwa waktunya 5 menit lagi, kan gitu ya. Tapi yang tegang, tapi jadi karena itu kamu jadi tegang. Ini bukan salah saya, kamu sendiri yang takut dengan 5 menit lagi kamu nggak selesai, kan gitu. Emang salah saya? Enggak. Kalau kamu mengerjakannya dengan rencana, maka 5 menit lagi itu kamu udah selesai gitu loh. Ya, jadi ketika saya bilang waktunya 5 menit lagi itu nggak ada efek buat kamu. Tapi menjadi efek karena kamu ditekan ketakutan bahwa waktunya tidak cukup. Kamu tegang karena kamu takut waktunya nggak cukup. Bukan karena saya ngomong itu. Saya yakin kamu nggak ada yang sempet ngelihat jam. Ya apa iya? Ya, jadi itulah contoh untuk tension. Ya, ketegangan akibat tekanan. Oke, masih ada yang belum jelas? Mita, mau nanya? Masih ada yang belum jelas? Sudah jelas Pak. Oke, good. Kita lanjut ke berikutnya.
Kita sampai ke aksi meninggi atau rising action. Rising ya, sunrise. Matahari terbit, matahari mulai meninggi. Jadi rising itu meninggi ya, aksi meninggi rising action. Adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang dibangun dari konflik. Dimulai dengan daya pemicu dan berakhir pada klimaks. Itu untuk skema klimaks. Atau dari anti klimaks menuju peleraian atau penutup. Itu dalam skema anti klimaks. Oke, siapa yang mau bertanya? Silakan. Adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang dibangun dari Ada yang mau konflik, bertanya? dimulai dengan daya pemicu, klimaks. Jelas? Jelas ya? Tadi kan saya udah contohin ya. Yakin ya? Jelas ya? Kita lanjut ke poin materi berikut. Krisis, nah ini ya. Krisis merupakan titik balik atau turning point yang mengarahkan menjadi tambah baik dan tambah buruk. Oke, siapa yang mau bertanya? Yang harus kamu ingat adalah krisis terdapat di mana-mana. Mulai dari eksposisi atau daya pemicu, aksi meninggi, aksi menurun, sampai pada peleraian dan penutup. Jadi krisis itu ada di mana-mana. Siapa yang mau bertanya? Tadi dalam contoh saya menuliskan keluarga broken, ya sebenarnya udah jelas tuh, karena saya jelaskan juga soal krisis tadi, ya. Tapi barangkali masih ada yang mau bertanya, silakan. Anjeli, mau nanya? Tidak, Pak. Nah, yakin ya, paham ya? Oke, saya contohin gini. Tahun 98, ya, kamu baru lahir kali ya, 98 ya? Atau belum lahir? Belum, Pak. Belum, Waduh, Pak. belum Emang lahir. juga belum ketemu. Ya jadi susah ceritanya. Oke deh, tapi kamu tahu kan dari media bahwa 98 itu adalah puncaknya krisis ekonomi Indonesia, ya. Saat itu dolar ya yang tadinya $1 2.500 zaman sebelumnya itu tahun 98 itu bulan Mei itu menjadi Rp10.000 untuk $1. Ya, itu banyak orang nyebut 98 adalah puncak krisis ekonomi Indonesia. Faktanya, sekarang $1 itu 14.000 sekian. Ya. Artinya kalau dalam pengertian krisis tadi adalah turning point, titik balik untuk menjadi lebih baik atau lebih buruk, pertanyaan saya adalah sekarang itu lebih baik atau lebih buruk secara ekonomi? Karena 98 krisis ekonomi. Di 98 itu disebut puncaknya krisis kita, ekonomi Indonesia, itu dolarnya masih 10.000 $1. Sekarang $1 14.400 sekian. Jadi dalam pemahaman kamu, sekarang itu lebih baik atau lebih buruk? Lebih buruk, Pak. Alasannya apa? Alasannya bisa dihitung aja kalau tahun 98 kan itu naiknya 10.000. Sedangkan sekarang itu 14.000 per $1. Jadi lebih naik angkanya. Oke, good. Ya. Jawabannya yang benar, yang tepat adalah tergantung sudut pandang. Kalau sudut pandang kamu berdasarkan dolar, ya lebih buruk. Tapi kalau berdasarkan yang lainnya, misal ya, dulu itu hampir sebagian besar perusahaan swasta
bangkrut. Ya, sekarang jangankan yang namanya perusahaan, ibu kamu yang tadinya cuma bikin kue untuk rumah, sekarang dijual via medsos. Perusahaan bukan? Perusahaan, Pak, penghasilan. Oke, artinya apa? Perusahaan-perusahaan banyak tumbuh. 98 banyak perusahaan bangkrut. Di sekarang, meskipun dolarnya 14.000 lebih, tapi banyak orang yang jadi pengusaha. Lebih buruk kah? Ya. Nah, begitu juga dengan krisis yang dimaksud dalam tulisan, dalam feature. Ya. Jadi krisis itu bisa lebih baik, bisa lebih buruk tergantung sudut pandang. Yang jelas, krisis itu adalah titik balik, turning point untuk menjadikan sesuatu lebih buruk atau lebih baik. Ya. Maka dengan pengertian itu, krisis bisa terjadi di eksposisi, di pengantar saat kita menjelaskan setting, ya, supaya tulisan kita diminati atau disukai oleh pembaca, maka kita buat krisis itu di awal tulisan. Boleh nggak? Boleh, boleh banget. Ya, misalnya tadi, ya, misalnya soal keluarga broken home misalnya, kita buat pertengkaran anggota keluarga itu di awal tulisan, ya, itu menjadi krisis yang akan memicu konflik. Boleh nggak? Boleh. Kemudian krisis itu ada di aksi meninggi, ya. Gimana caranya? Ketika rentetan krisis, ya, itu menuju klimaks, itu adalah aksi meninggi. Rentetan krisisnya apa? Macam-macam. Bisa kita tulis misalnya ucapan seorang melukai orang lainnya dalam keluarga tersebut. Itu kan krisis. Iya apa iya? Ya. Kemudian krisis itu juga terdapat pada aksi menurun. Ya. Ketika mereka berupaya menjadi satu lagi dalam satu hati, dalam satu domisili misalnya, ya. Kemudian ada seseorang, misalnya penentuan mau tinggal di mana gitu dari semua anggota keluarga. Nah, ada seseorang yang mengusulkan tentang lokasi, itu kan juga krisis. Kenapa? Karena krisis itu dibahas, usulan itu dibahas. Kemudian kalau semuanya setuju, ya itu artinya lebih baik akhirnya. Tapi kalau kemudian malah jadi bertengkar lagi, kan lebih buruk hasilnya. Ya. Oke, kemudian krisis itu ada lagi pada peleraian, pada penutupan. Ya. Jadi sebelum mereka misalnya berpisah, meskipun satu hati, tapi karena kondisi mereka tidak satu domisili misalnya, ya, ada krisis yang Yumna, mau nanya nggak? Kamu matikan kamera kalau kamu lagi mencatat gitu ya? Apa, Pak? Kamu matikan kamera kalau kamu lagi mencatat gitu ya? Kalau lagi benerin kerudung biasanya, Pak. Oh alah, nggak ada hubungan sama mencatat berarti ya? Tapi saya nyatet kok, Pak. Oh gitu, ya. Ada yang mau ditanya nggak? Enggak, Pak. Udah jelas, Pak. Oke, thank you. Yang lain ada yang mau ditanya nggak? Dita, Mita? Tidak ada, Kak. Sudah jelas. Udah jelas ya, oke. Kalau gitu kita lanjut ke materi berikutnya. Sekarang kita sampai pada klimaks. Klimaks ialah hasil dari puncak dari krisis. Klimaks ialah hasil atau puncak dari krisis. Ya.
sekaligus puncak dari cerita. Biasanya menjadi pusat perhatian pembaca yang sangat menggugah emosi. Oke, dari pengertian itu kita bahas satu-satu dulu. Klimaks adalah apa tadi? Klimaks adalah hasil atau puncak dari krisis. Mungkin nggak? Mungkin. Maka ada klimaks-klimaks kecil. Kenapa disebut klimaks-klimaks kecil? Karena krisis itu berada di sepanjang tulisan, di semua bagian, ya. Maka kalau kemudian setiap krisis itu punya puncak dalam perjalanannya di sepanjang tulisan, maka itulah klimaks-klimaks kecil. Jadi sebelum mencapai klimaks yang sebenarnya, ya, yang menjadi kalau kamu lihat di skema tadi, yang menjadi puncak dari segitiga, maka di aksi meninggi, bahkan bukan mulai dari eksposisi, aksi meninggi, aksi menurun peleraian, itu bisa saja terjadi banyak puncak-puncak kecil atau terjadi klimaks-klimaks kecil. Sampai sini paham? Paham? Contohnya gimana? Contohnya tadi, misalnya tadi saya sudah cerita soal keluarga broken. Jadi misalnya di aksi meningginya, ya, kalau kamu mau gunakan klimaks atau anti klimaks, gunakan klimaks deh ya. Kamu gunakan klimaks saat menceritakan keluarga broken, ya. Jadi di eksposisinya kamu mulai dari keluarga itu masih utuh, ya. Kemudian muncul krisis-krisis yang menyebabkan kemudian pada akhirnya keluarga itu pecah. Maka di salah satu krisis misalnya ada pertengkaran antara ibu dan bapaknya, ya. Kemudian terjadi klimaks, puncak dari krisis, ya, hasil dari krisis yang kita sebut sebagai klimaks kecil. Misalnya bapak ibunya gara-gara bertengkar itu kemudian nggak teguran, nggak saling menyapa, nggak saling ngomong. Itu adalah klimaks kecil. Klimaks titik puncaknya apa? Yang menjadi titik puncak dari segitiga itu? Perceraian, misal. Atau paling tidak pisah rumah gitu. Ya, makanya kemudian mereka disebut sebagai broken home. Ya. Nah, klimaks-klimaks kecil kayak gitu yang tidak teguran, kemudian misalnya yang terjadi banyak UFO di dalam rumah itu. UFO tahu ya, piring terbang gitu dalam rumah itu, ya gara-gara bertengkar gitu kan, banyak UFO yang lewat di rumah itu kan juga klimaks kecil, paham ya? Jelas sampai sini? Ada yang masih mau bertanya? Ada? Oke, ya, ya mudah-mudahan sih kamu ya tidak akan pernah menjadi keluarga broken nanti. Maka saya kasih contoh supaya kamu persiapkan diri kamu tidak untuk menjadi keluarga broken. Kemudian kita masuk kepada aksi menurun atau falling action, ya, falling, jatuh atau menurun. Maka banyak yang bilang fall in love itu jatuh cinta, ya. Karena kalau diartiin menurun cinta kan nggak pantas, gitu ya. Adalah peristiwa atau kejadian yang dibuat melemah dari klimaks menuju peleraian atau anti klimaks. Jadi menuju peleraian itu kalau dia skema klimaks dan menuju anti klimaks kalau dia skemanya anti klimaks. Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya?
Soal aksi menurun atau falling action. Siapa yang lagi fall in love? Mungkin akan lebih mudah memahami falling action. Ada? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada kita lewatin, ya. Berarti kamu sudah paham semua, atau kamu sedang jatuh cinta semua. Yang terakhir adalah peleraian, ya. Resolution atau denouement, ya. Adalah simpulan atau titik akhir dari aksi. Biasanya ditempatkan menjelang penutup cerita, ya. Jadi meleraikan masalah maksudnya menuju penutup tulisan dengan mengakhiri pengisahan, bukan memisahkan masalah, ya. Jadi kenapa saya bilang gitu? Karena lerai juga sama dengan pisah artinya, ya. Jadi peleraian itu adalah step sebelum kita tutup tulisan kita, sebelum kita tutup cerita kita. Saya sudah sering ngomong bahwa peleraian itu sama dengan pendinginan untuk olahraga, maka itu menjadi step sebelum kita berhenti total dari olahraga itu, ya. Menjadi tahapan dari penutup. Oke, sekarang kita lihat lagi. Meleraikan masalah maksudnya menuju penutup tulisan. Artinya gini. Jadi kalau tadi kamu cerita soal keluarga broken, ya, maka meleraikan masalah, ya tadi saya uraikan sebelum saya tutup bahwa ibunya bekerja menjadi TKW, ya, di luar negeri. Bapaknya tetap menjadi petani di kampung dan anaknya kemudian merantau ke Jakarta karena harus kuliah. Itu kan meleraikan, ya. Meleraikan masalah artinya masalahnya kita jelaskan dari satu persatu anggota keluarganya, ya. Tapi bukan memisahkan masalah, ya. Paham kan pengertian lerai dan pisah untuk soal ini berbeda maksudnya? Paham? Oke, ya. Jadi kira-kira gitu, ya. Peleraian itu adalah meleraikan masalah sebelum tulisannya kita tutup. Ada yang mau bertanya? Ada yang masih belum jelas? Ada? Alhamdulillah, nggak ada yang nanya ya. Oke, sekarang dari keseluruhan, untuk skemanya tadi saya sudah jelaskan. Sekarang untuk keseluruhan, apakah ada yang bertanya? Keseluruhan materi dari awal sampai akhir. Yakin nggak ada yang bertanya? Ntar kalau saya kasih kasus di UAS kamu, bisa ya? Oke. Ya, kalau nggak ada juga, terakhir, barangkali ada yang masih ingin bertanya soal tugas UAS. Masih ada? Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau sepertinya saya dimuatnya di media lokal daerah saya, terus saya ngangkat pikirnya itu tentang kebudayaan daerah saya, itu nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, persoalannya adalah itu abal-abal bukan. Ya. Bukan Pak, itu maksudnya ke media Jawa Pos itu Pak, yang kayak kan ada radar Depok, kalau di saya tuh adanya radar Banten. Oke, boleh, nggak masalah. Ya, karena dia juga memenuhi yang tadi, ya, dia merupakan grup dari perusahaan media. Good, silakan. Yang sekarang lihat lagi rubriknya nanti. Ya, rubriknya di mana tulisan kamu masuknya.
Nah, iya Kak, itu yang saya bingungkan. Saya lihat-lihat tuh, saya bingung feature tuh masuknya rubrik mana ya? Soalnya itu tuh ada rubrik pendidikan, rubrik politik, rubrik ada lagi tuh mistis, terus ada lagi rubrik ekonomi. Nah, itu saya bingung feature tuh masuknya rubrik mana sebenarnya? Ya, sebenarnya feature itu adalah bentuk tulisan. Sehingga feature sangat mungkin akan berada di rubrik pendidikan. Sangat mungkin berada di rubrik hukum. Sangat mungkin berada di rubrik wisata. Karena feature adalah bentuk tulisan. Ya. Jadi, kenapa tadi saya sarankan kamu menuliskan feature di atas, di pojok atas tulisan kamu sebelum judul, ya, itu supaya orang tahu tulisan kamu adalah feature. Masalahnya apa yang kamu angkat terserah. Bisa jadi mereka nanti akan menempatkan tulisan kamu sesuai dengan masalah yang kamu angkat. Ya, karena kebanyakan rubrik itu berdasarkan masalah. Tapi ada juga media yang nggak paham atau yang kemudian menjadikan feature sebagai rubrik. Ada, saya tidak menghilangkan itu, ya. Jadi kalau dia mengangkat feature sebagai rubrik, sebagai nama rubrik, maka dengan kamu tulis feature, bisa jadi tulisan kamu akan ditempatkan di situ. Ya. Tapi tadi, kalau ternyata media itu menamakan rubriknya sesuai masalah, maka kamu pelajari dulu media itu. Kira-kira rubrik mana yang akan kamu sasar, yang akan kamu tuju. Sehingga nanti yang kamu tulis sesuai dengan rubrik yang kamu tuju. Tapi dalam bentuk tulisannya feature. Sampai sini paham? Jadi pengetahuan kamu tentang feature itu harus lebih global. Bahwa feature itu adalah bentuk tulisan, isinya itu berupa masalah, ya. Tapi ada juga yang kemudian menambahkan feature itu sebagai rubrik. Itu kebanyakan pengelolanya nggak paham tentang feature. Jangan salah ya, tidak semua jurnalis paham tentang feature. Ya. Artinya apa? Artinya ya, kalau kemudian mereka menempatkan feature sebagai rubrik, sama aja kayak reportase di Trans TV. Ya, reportase di Trans TV dulu menjadi nama dari program siaran berita. Sampai sekarang nggak sih? Saya nggak pernah nonton lagi berita di Trans TV. Ya. Reportase itu menjadi nama dari program siaran berita. Seperti halnya Seputar Indonesia di SCTI misalnya. Atau Metro Pagi, Metro Malam itu di Metro, ya. Kompas Update misalnya, ya. Nah, sebenarnya reportase kan bentuk tulisan, tapi kemudian Trans TV menjadikan itu sebagai nama program siaran berita. Nah, boleh nggak? Boleh aja. Cuma kasihan banget gitu ya. Akan membingungkan bagi orang-orang yang nggak ngerti. Bagi orang-orang masyarakat umum. Sehingga kemudian mereka akan berkonflik dengan kita yang ngerti jurnalistik bahwa reportase itu bukan nama program, tapi itu bentuk tulisan, kan gitu. Sampai sini paham? Paham, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita tutup pertemuan hari ini. Ya, terima kasih atas kehadiran. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Iya, iya.